Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Nur Hasana, calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Yusmin Aji Soko Sambudi SPD dan pengajar praktik Bapak Nova Abadul Fahmi SPD. Hal yang melatar belakangi budaya positif yaitu budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Sebagai pamong, kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menuntun dan mengembangkan murid secara optimal berdasarkan kodrat yang dimilikinya, maka guru perlu melakukan perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Diharapkan nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi motivasi intrinsik pada murid. Tujuannya, penerapan budaya positif diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid sehingga akan membentuk karakter yang positif. Tolak ukur yaitu murid terbiasa menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan 5S, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat gizi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan, serta mengamalkan ajaran agamanya, cinta tanah air, dan menghormati sesama. Lini masa tindakan pada minggu pertama, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana tindakan yang akan dilakukan. Lini masa tindakan pada minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan murid. Lini masa tindakan pada minggu ketiga yaitu melakukan observasi dan pemantauan terkait keterlaksanaan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan pada minggu keempat yaitu melakukan diseminasi dan berbagi praktik baik terkait pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dukungan yang saya butuhkan, pertama, dukungan dan support dari kepala sekolah. Kedua, kolaborasi dan dukungan dari para orang tua. Dan yang ketiga, peran aktif dari semua warga sekolah dan pihak terkait. Semoga dalam kegiatan ini kita akan diberikan keberkahan, kemudahan, dan perbaikan untuk anak didik kita dan untuk memberikan perbaikan kita juga dengan cara kita dalam mendidik dan mengajar anak-anak kita. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan diberikan keberkahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan CGP saya di modul 1.4. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama adalah pernyataan setuju tidak setuju. Monggo Bapak Ibu berefleksi sebentar. Untuk pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu-ibu bagaimana?
Apakah setuju ataukah tidak setuju? Setuju. Putri? Menurut saya setuju, Bu. Menurut Putri setuju. Menurut ibu-ibu yang lain bagaimana? Setuju. Untuk yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Bagaimana menurut ibu-ibu? Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Sebagian besar menyatakan setuju, tapi ini jawabannya ditampung dulu. Untuk yang ketiga, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana pernyataan setuju atau tidak setuju? Sangat setuju. Ada yang jawab setuju, ada yang jawab sangat tidak setuju. Semua jawaban ibu-ibu tadi kita tabung dulu. Apakah pernyataan itu sudah sesuai atau belum? Mari kita tengok materinya. Akan kita kepada budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau suatu kebiasaan yang berpihak pada murid, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Tujuan pendidikan menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tubuhnya. Berarti di sini yang diinginkan menurut KHD, kita itu hanya menuntut, kita tidak boleh memaksa, karena pada dasarnya anak-anak itu sudah punya kodrat alam, sudah ada kodratnya. Jadi kita ibaratnya kita hanya menuntut. Ada dua sisi negatif dan dua sisi positif. Yang negatif maka kita samarkan, sedangkan yang positif kita tebarkan. Itu harapan menurut KHD. Materi budaya positif yang saya pelajari ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, coba ibu-ibu, kali ini kita akan bermain. Kita akan bermain, cobalah buka bagian baris yang depan, nanti sebagai A, baris kedua nanti sebagai B. Ambil secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, berarti sangat kuat. Buatlah sebuah kepalan. Yang ketiga, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Silakan tulis yang paling berharga. Sambut? Sambut? Silakan buat kepala.
Setelah membuat kepala boleh menghadap ke belakang. Silakan bagian yang B bujuk dengan ini untuk membuka ini ada yang spesial. Saya pengen tahu yang berharga dari ibu kepala sekolah. Terima kasih. Yang berharga dari kehidupan saya, terutama untuk diri saya, adalah nomor satu adalah kesehatan. Seperti itu, Bu. Kali ini, yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Tadi ada yang membuka? Tidak ada. Ya berarti yang mengapa? Bu Mega nomor 1 kira-kira. Oke. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tadi jawabannya adalah tidak. Tidak. Ya. Alasannya karena sesuatu yang berharga harus kita jaga, pertahankan dengan sebaik-baiknya. Apapun itu. Jadi sesuatu yang memang berharga untuk kita harus pertahankan. Malah justru kita harus lebih baik lagi untuk mempertahankan, untuk meningkatkan hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Monggo selanjutnya yang kedua, Ibu Kepala Sekolah, apakah Anda kepalan tangan Anda mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Menurut saya, tadi saya tidak membuka kepala tangan saya karena apa? Saya di situ menjawab tentang kesehatan. Kesehatan adalah utama. Karena apa? Semua manusia bisa melakukan semua kegiatan apabila orang tersebut sehat, bisa membahagiakan diri sendiri dan bisa membahagiakan orang lain. Kalau saya sehat, saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi kalau saya tidak sehat, saya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, luar biasa. Yang ketiga, Bu Mulyati yang tadi memegang sama kali. Nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Menurut saya, untuk yang memegang kendali ya kontrol untuk diri sendiri. Menurut saya itu diri sendiri yang memegang kendali. Seperti itu. Bagaimana untuk yang ketiga yang sama-sama memegang? Setujukah siapa yang memegang kendali? Iya, sepakat. Memang kita yang harus mengendalikan diri sendiri. Kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Untuk materi yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Tadi ada yang membuka? Tidak ada. Ya berarti yang mengapa? Bu Mega nomor 1 kira-kira. Oke. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tadi jawabannya adalah tidak. Tidak. Ya. Alasannya karena sesuatu yang berharga harus kita jaga, pertahankan dengan sebaik-baiknya. Apapun itu. Yang kedua, Ibu Kepala Sekolah, apakah Anda kepalan tangan Anda mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Menurut saya, tadi saya tidak membuka kepala tangan saya karena apa? Saya di situ menjawab tentang kesehatan. Kesehatan adalah utama. Karena apa? Semua manusia bisa melakukan semua kegiatan apabila orang tersebut sehat, bisa membahagiakan diri sendiri dan bisa membahagiakan orang lain. Kalau saya sehat, saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi kalau saya tidak sehat, saya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, luar biasa. Yang ketiga, Bu Mulyati yang tadi memegang sama kali.
Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepantangan? Menurut saya, untuk yang memegang kendali ya kontrol untuk diri sendiri. Menurut saya, Bagaimana untuk yang ketiga yang sama-sama memegang? Setujukah siapa yang memegang kendali? Iya, sepakat. Memang kita yang harus mengendalikan diri sendiri. Kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Untuk materi yang pertama yang akan saya diseminasikan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi kita sepakat kita yang bisa mengontrol diri kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita refleksi apakah benar kalau kita itu bisa mengontrol murid, ternyata itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga ilusi. Ternyata membuat orang merasa bersalah itu hanya menyakitkan dan hanya berdampak jangka pendek. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti saya juga pernah melakukannya, misalkan penguatan positif saya memberikan reward, ternyata penguatan itu hanya sesaat. Kalau tidak ada reward, kegiatan atau yang penguatan yang positif, anak tidak akan berlaku lagi, berarti itu termasuk ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sering berpendapat bahwa saya itu lebih tua, saya itu lebih dewasa, anak-anak harus mengikuti kata kita atau kehendak kita. Ternyata itu semua ilusi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen L. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah stimulus respon atau rangsangan, yang kedua adalah teori kontrol. Kita bandingkan antara tabel pertama dan yang kedua. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sebelahnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah.
Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi di sini perbedaannya sangat jelas. Stimulus respon itu hanya menganggap bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol jelas seperti praktek yang tadi, buka tutup kepalan tangan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Semoga itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran serta di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini ada kaitannya antara disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih sebenarnya makna disiplin? Kita sering sekali mengatakan kepada anak-anak kita, ayo disiplin, ayo disiplin. Sebenarnya apa sih maknanya? Makna disiplin dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita refleksi di sekolah kita. Di sekolah kita sudah ada aturan, ada, tapi anak-anak belum memiliki motivasi intrinsik. Berarti kalau kita refleksi, mungkin ada sesuatu pada diri kita semua. Materi berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang sering kita dengarkan kepada anak-anak kita: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini, yang namanya universal berarti dipakai di seluruh dunia. Contohnya tadi, contoh budaya antri. Budaya antri di Indonesia ada, diterima, di Malaysia ada, di Jepang ada, dimanapun bisa diterima. Itu termasuk budaya positif. Terus menghargai semua agama mengajarkan kita menghargai dan menghormati orang lain. Tidak ada agama yang memberikan sesuatu yang buruk, tidak boleh menghormati. Berarti kalau menghormati itu termasuk nilai kebajikan yang sifatnya universal. Maka nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita, tapi dengan motivasi
intrinsik. Semoga kita bersama-sama bisa memberikan motivasi intrinsik kepada anak-anak kita. Berikutnya, hubungannya untuk mewujudkan perilaku atau mewujudkan nilai-nilai kebajikan tadi, itu ada motivasinya. Motivasinya apa? Nah, mari kita refleksi dulu. Sebenarnya kita juga punya motivasi apa? Monggo di sini ada 2 pernyataan pemantik. Ini hanya pemantik saja. Di sini tidak ada yang benar dan salah. Hanya ingin mengetahui seberapa motivasi apa yang ada pada ibu-ibu. Monggo Bu Riki. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Menurut saya, dengan datang tepat waktu itu melatih diri untuk lebih bertanggung jawab dan lebih menghargai waktu. Menurut saya. berarti coba rekan-rekan yang dijawab oleh Bu Riki itu termasuk motivasi dari dalam apa dari luar nih? Dari dalam. Monggo pernyataan yang kedua untuk Bu Eni Sugiyati. Hanya sharing, ingin tahu motivasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Menurut saya pribadi sebagai seorang guru, walaupun tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu ataupun tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, saya akan tetap datang tepat waktu karena untuk memotivasi diri saya juga untuk menjadi contoh bagi murid-murid dalam rangka mendisiplinkan anak-anak. Tindakan yang sering kita lihat sehari-hari. Berarti kita refleksi sebentar, perbedaan hukuman atau konsekuensi Bu Eni dari tindakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi, menurut saya kalau hukuman itu jelas-jelas tidak mengefek, jadi tidak ada efek jerah. Terus untuk konsekuensi itu konsekuensi biasanya dihubungkan dengan masalah Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Contohnya kalau kita membentak itu seperti itu saja sebenarnya sudah menyakitkan. Itu termasuk hukuman juga. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Sedangkan konsekuensi sudah ada rencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui. Sikap identitas sukses, sikapnya netral untuk konsekuensi restitusi inilah yang paling positif. Monggo sambil dicermati. Sampai identitas gagal dan sukses. Monggo ada yang ingin bertanya? Sambil balik. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ternyata penghargaan termasuk hukuman. Padahal kita sering memberikan bintang, reward, stiker, dan sebagainya. Ternyata di sini termasuk
Penghargaan itu adalah hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sering berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ternyata di sini kita salah. Kalau menurut Alvin Cole, ternyata kita diberi reward itu sama saja kita sedang dihukum oleh penghargaan. Kalau kita tidak diberikan penghargaan, kita tidak akan melakukan hal yang positif lagi. Bagaimana? Kita pasti sering melakukannya ya. Nah, disinilah saya juga baru menerima atau belajar di CGP ini. Saya juga merasa ternyata saya banyak sekali salahnya. Ternyata selama ini ribet, bintang, stiker dan sebagainya yang saya berikan ternyata menghukum. Penghargaan dihukum oleh penghargaan. Karena sejatinya anak sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi karena ribet itu jadi melakukan. Maka anak itu memilih melakukannya karena dihukum oleh penghargaan, demi mendapatkan sebuah bintang, demi mendapatkan sebuah nilai stiker. Ternyata itu kita keliru. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, di sini restitusi adalah membuat atau merubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Di situ yang sudah tadi kita pelajari ada hukuman, ada konsekuensi restitusi. Konsekuensi dan restitusi itu menuju disiplin. Identitas gagal itu terjadi pada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu kan hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, itu perbedaannya. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif, agresif meningkat, ini di posisi hukuman. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, di restitusi ini yang paling baik, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu di hukuman, ada rasa takut. Berikutnya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi tidak ada monitoring pun, siswa sudah bertanggung jawab. Berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi takutnya hanya di sekolah. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini sudah diterapkan, mulai diterapkan di masyarakat. Kalau restitusi fokus ada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang.
peraturan adalah contohnya, kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Sikap identitas gagal adalah negatif, sikap identitas sukses, sikapnya netral. Untuk konsekuensi restitusi inilah yang paling positif. Monggo sambil dicermati. Sampun monggo sampai identitas gagal dan sukses. Monggo ada yang ingin bertanya? Sambil balik. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ternyata penghargaan termasuk hukuman. Padahal kita sering memberikan bintang, reward, stiker, dan sebagainya. Ternyata di sini termasuk penghargaan itu adalah hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sering berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ternyata di sini kita salah. Kalau menurut Alvin Cole, ternyata kita diberi reward itu sama saja kita sedang dihukum oleh penghargaan. Kalau kita tidak diberikan penghargaan, kita tidak akan melakukan hal yang positif lagi. Bagaimana? Kita pasti sering melakukannya ya. Nah, disinilah saya juga baru menerima atau belajar di CGP ini. Saya juga merasa ternyata saya banyak sekali salahnya. Ternyata selama ini ribet bintang, stiker dan sebagainya yang saya berikan ternyata menghukum. Penghargaan dihukum oleh penghargaan. Karena sejatinya anak sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi karena ribet itu jadi melakukan. Maka anak itu memilih melakukannya karena dihukum oleh penghargaan, demi mendapatkan sebuah bintang, demi mendapatkan sebuah nilai stiker. Ternyata itu kita keliru. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Efektif memang benar, kalau ribet atau bintang itu memang efektif, semua langsung aktif ingin mendapatkan bintang, terutama di kelas rendah, di kelas saya terutama. Kalau ingin dapat bintang atau ribet dan sebagainya, langsung tertib, langsung sesuai. Tapi ternyata itu hanya sebentar, jangka pendek, dan anak itu akan menjadikan kita tergantungan. Itulah yang menyebabkan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena anak yang tidak mendapatkan bintang atau reward tadi akan merasa kecewa bila tidak mendapatkannya. Mungkin kalau anak kecil nanti pulang ke rumah seperti dapat, mas saya tidak dapat, tidak dapat bintang. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini mungkin di kelas tinggi juga sering mungkin. Penghargaan merusak hubungan. Yang mendapatkan reward tadi, yang tidak mendapat merasa iri. Nanti menimbulkan, menciptakan persaingan dan tidak mau mencoba lagi. Buat apa sih nanti saya tidak dapat? Jadi tidak mau berusaha. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan.
menurut riset, anak yang tidak diberi contoh, tidak diberi permen atau iming-iming apapun, ternyata lebih sedikit kesalahannya daripada anak yang sudah menerima ribet. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini contoh mengerjakan sesuatu, pekerjaan apa, ternyata itu dibayar contoh. Nah, berarti motivasinya adalah karena uang, maka itu ternyata menurunkan kualitas kreativitas kita dalam mengerjakan sesuatu tidak maksimal. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif. Tadi seperti karena hadiah, ingin mendapatkan uang beratus juta, contoh, mendapatkan kenaikan jabatan atau bentuknya apapun, ternyata itu mematikan kreativitas kita. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, contoh yang mendapatkan ranking 1 mendapatkan hadiah, sedangkan yang tidak mendapatkan ranking 1 atau ranking 2 itu merasa dihukum, ternyata saya tidak dapat. Berikutnya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, justru maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ternyata anak-anak akan menemukan kebanggaannya sendiri. Itu motivasi dari dalam. Anak bisa menyelesaikan suatu masalahnya sendiri, itu akan menunjukkan motivasi dari dalam diri, bukan dari hukuman, dari penghargaan. Bagaimana sampai di sini? Ternyata terus teman saya sendiri ternyata masih banyak yang keliru karena hukuman dan penghargaan. Nah, berikutnya materi berikutnya adalah materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut? Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu, jadi tidak turun-temurun. Kalau perlu direvisi sesuai dengan curah pendapat anak-anak kita. Kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 2A dengan dibantu Bu Neni untuk memvideokan. Yang pertama, saya memberikan kertas take notes untuk saya memberikan pertanyaan pemantik. Kelas seperti apa yang kalian inginkan di kelas 2A? Ternyata jawabannya luar biasa. Saya juga sampai sampai ternyuh, sampai terharu. Ternyata kelas 2 yang saya kira itu peralihan dari kelas 1, tapi kok bisa menuliskan seperti itu? Jawabannya kayak seperti ini. Saya menginginkan guru yang ramah. Saya menginginkan teman-teman saya baik. Berarti di situ ada yang merasa dibully mungkin. Ternyata stick notesnya banyak. Kebetulan tadi mana Bu Neni membawakan. Ternyata jawaban mereka beragam, Bu. Tidak minta 1, tapi minta 2-3 untuk menuliskan. Ternyata mereka mempunyai kelas impian. Yang tadinya saya berpikir bahwa kelas 2 kayaknya tidak bisa menuliskan sesuatu yang diimpikan, tapi ternyata mereka bisa memberikan curahan dari hati yang paling dalam. Dan mereka juga berebut menempelkan di papan tulis. Setelah itu kita buat, kita hias dan kita buat di situ. Yang pertama, saya merasa senang. Ternyata anak-anak saya menginginkan kelas yang seperti ini. Alhamdulillah, semoga dengan keyakinan-keyakinan yang
Mereka bentuk sendiri, mereka pilih sendiri, mereka mau menjalankannya dengan konsisten. Semoga bisa berlanjut terus. Semoga teman-teman yang lain juga membuat keyakinan kelas bersama, mungkin bisa di awal ajaran baru sehingga bisa konsisten dilaksanakannya karena sudah di awal. Semua itu hanya gambaran saja yang sudah saya praktekkan. Sekarang, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada dua sisi gambar yang berbeda, yang gambar hijau dan yang putih. Menurut ibu-ibu, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Bu Mega memilih yang mana, Bu Mega? Yang warna hijau atau yang warna putih? Bu Mega, Bu Eri minta tolong mic-nya. Kalau menurut saya, untuk yang merupakan keyakinan kelas di antara dua gambar, antara yang kanan dan kiri, warna hijau dan warna putih, menurut saya yang putih. Alasannya apa ya, Bu Mega? Baik, kalau kesepakatan kelas itu tadi kesepakatan bersama ya, yang dibuat bersama antara di sini berarti antara guru dengan siswa, begitu ya. Nah, kalau untuk yang hijau itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu mungkin lebih tepatnya lebih ke peraturan. Nah, kalau untuk kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti kita sudah memiliki kesepakatan antara guru dan murid melakukan bersama. Putih, sepakat putih. Ya memang tepat sekali, luar biasa. Memang yang warna putih itu ada nilainya, ada nilai kebajikannya. Saling menyayangi itu nilai kebajikan. Agama apapun pasti mengajarkan saling menyayangi. Berarti diterima secara universal. Berarti itu termasuk keyakinan kelas. Ada nilai semangat. Ada yang ketiga, ada nilai peduli. Itu juga bersifat universal, diterima oleh semua kalangan etnis, agama, dan manapun, maka itu termasuk keyakinan kelas. Sedangkan yang warna hijau memang itu cenderung ke peraturan. Terima kasih banyak Bu Mega. Saya lanjutkan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya ada makanan, minuman, sandang, pangan, papan, itu termasuk bertahan hidup. Berikutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ternyata tindakan apa yang kita lakukan sebenarnya tujuannya adalah ingin memenuhi kebutuhan. Kalau kita lihat, mungkin anak didik kita berperilaku negatif, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Mungkin butuh kasih sayang, butuh penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau kita teliti, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi, insya Allah perilaku-perilaku negatif akan menjadi perilaku positif.
Berikutnya kita akan belajar 5 posisi kontrol. Ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai murid. 1 sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Ini ada sebuah contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo refleksikan menjadi Ibu Ambar. Monggo jadi Ibu Ambar. Budita jadi Ibu Ambar. Contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Pertama-tama, kalau saya akan menasihati dulu Doni untuk tidak melakukan hal tersebut, meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Kemudian saya juga akan menasihati temannya untuk berbagi ke temannya yang tidak bawa bekal atau tidak membawa uang saku, karena kan mungkin latar belakang anak berbeda-beda Ibu. Ada yang mungkin kekurangan, makanya ada yang tidak diberikan uang saku atau tidak diberikan juga bekal karena orang tuanya terlalu sibuk. Bisa jadi seperti itu. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa jadi karena faktor dari rumahnya, ekonomi keluarganya, dia tidak diberikan uang saku, tidak dibawakan bekal, dia jadinya merasa kelaparan, jadinya meminta, mungkin pertamanya meminta dengan baik kepada temannya, tapi oleh temannya tidak diberi. Bisa jadi seperti itu. Jadinya dia meminta paksa. Perilaku negatif maupun positif ada tujuannya. Tadi seperti saya sampaikan ada 5 kebutuhan dasar. Di sini tadi Ibu kita menyampaikan kebutuhan dasar Doni yang belum terpenuhi adalah kebutuhan hidup makan. Mungkin dari situ kita bisa mengetahui alasan Doni dan kita bisa mencukupi kebutuhan Doni. Tadi disampaikan dengan cara berbagi makan. Terima kasih. Itu contoh kasus Ibu Ambar. Berikutnya kita akan belajar 5 posisi kontrol. Ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai murid. 1 sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Guru berbuat jadi penghukum, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah dan menyatakan seharusnya,
ibu kecewa. Biasanya kita sering ibu kecewa sama kamu. Itu termasuk pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuat alasan-alasan muridnya, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini termasuk penghukum. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Jadi ternyata membuat orang merasa bersalah. Ayolah, kadang-kadang ke anak didik kita, ayolah, lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ternyata itu sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, solusi disinilah yang menjadikan kita sebagai posisi control manager. Untuk hasilnya, kalau penghukum itu memberontak, kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, mesti ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Oh iya, ada yang diawasi. Kalau kita saja, kalau ada pengawas atau ada di kepala sekolah, aduh, saya diawasi. Itu ternyata kita sudah dipantau. Terus kalau sebagai manajer itu sudah menggunakan pribadi kita. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, berarti tidak sama sekali tidak kualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia kualitas. Ini sudah penting. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting karena sebagai teman. Murid meletakkan guru dan peraturan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini perkataan muridnya. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Muridnya seperti itu ke gurunya. Kalau sebuah merasa bersalah, muridnya berkata, maafkan saya bu, biasanya seperti itu. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu, sudah merasa saking dekatnya sebagai teman. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh itu karena pemantau dari bintang ribet. Kalau manajer, bagaimana rasanya saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Dampaknya hukuman diulangi lagi kesalahannya. Pembuat rasa bersalah, rendah diri, merasa minder. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Pemantau menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah. Kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki suatu permasalahan. Nah, Bapak Ibu, kita refleksi sebentar. Kita sudah berada di posisi mana ya? Kita sebagai guru sudah melakukan itu 5-5-nya Ibu, tapi memang tidak maksimal, belum maksimal, masih setengah-setengah seperti itu, karena keterbatasan kita dan juga keberagaman anak didik juga seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga kita saksikan bersama contoh video posisi sebagai penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa
kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini contoh video posisi sebagai penghukum. Berikutnya, contoh posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selanjutnya, contoh posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap gak kesenjak, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi memantau mengandalkan penghitungan atau data
untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, contoh posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi kontrol yang mana dari kelima tadi? Yang pertama, monggo dari sebelah sini, dari Budi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Untuk posisi kontrolnya yaitu penghukum kalau menurut saya. Bagaimana? Berdasarkan posisi tadi? Tepat? Iya, tepat sekali. Di posisi penghukum. Yang ketiga, Bu Ibu Eli. Ya, dengan pernyataan ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu mungkin posisi kontrolnya di posisi teman kali ya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Yang lain? Iya, ada kata ayolah demi Bapak Ibu, berarti sebagai teman. Berikutnya Bu Wulan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Menurut saya posisi kontrolnya itu sebagai guru, sebagai pemantau. Ya, ada stiker bintang, suatu penghargaan sebagai pemantau. Dilanjutkan berikutnya Bu Neni. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di posisi kontrolnya itu guru sebagai manajer. Iya, karena ada perbaikan masalah. Yang terakhir Bu Melina. Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Iya, ada kata paling. Kata kunci ada kata paling. Kamu itu paling, berarti posisinya sebagai penghukum. Di sini saya mencoba membuat skenario segitiga restitusi di kelas 2A. Namun di kelas 2A mungkin belum bisa seperti video tadi yang sudah SMA. Pagi itu pembelajaran sudah berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Tiba-tiba
ada anak yang mengetuk pintu dengan wajah yang ketakutan karena datang terlambat. Menurut kamu, kedisiplinan dalam dalam waktu itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau tidak ketinggalan pelajaran. Betul, Nak. Dengan dalam tepat waktu, kamu jadi tidak tertinggal pelajaran dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Maaf, Bu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Alhamdulillah, kawan, kita sudah menemukan solusinya. Semoga tidak itu terulang lagi dan bisa dalam tepat waktu. Baik, Bu. Terima kasih. Tiba saatnya di penghujung kegiatan diseminasi hari ini, kegiatan refleksi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo Ibu berkenan memberikan saran tentang refleksi kegiatan hari ini. Monggo Bu siapa? Bu Eli atau Bu Men atau Bu? Oh, Bu Mul boleh. Menurut saya, perasaan yang muncul selama mengikuti diseminasi hari ini itu perasaan saya sangat senang sekali karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang nilai-nilai dan praktik budaya positif bagi saya, dan kedepannya mungkin saya akan menerapkan disiplin positif untuk kelas saya, karena mendapatkan nilai yang terbaik dari hari ini. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kita simpulkan yang pertama, kita harus membuat yang pertama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga nantinya akan membentuk kita menjadi budaya positif. Semoga SD Negeri Kembar bisa mewujudkan budaya-budaya positif demi kemajuan pendidikan, terutama khususnya untuk SD Negeri Kembar. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi untuk kegiatan diseminasi hari ini. Yang kedua, permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas semua kekhilafan dan kekurangan saya dalam menyampaikan diseminasi ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri serta buat rekan-rekan semua, khususnya demi pendidikan di SD Negeri Kembar. Salam bahagia guru CGP itu
biasanya ada slogannya, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bisa terwujud. Salam bahagia buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Istiqomah dari SD Negeri Kembaran, Kecamatan Kembaran, Korwensan Dindi Kembaran, Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan menginformasikan bahwa SD Negeri Kembaran ada salah seorang guru yang menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Dengan adanya guru penggerak ini, SD Negeri Kembaran merasa sangat-sangat senang karena Bu Nur Hasanah sebagai guru penggerak memberikan berbagai macam ilmu kepada teman-teman guru kami, sehingga guru-guru kami merasa sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang sekali. Apalagi hari ini telah disampaikan desiminasi tentang keyakinan kelas. Ternyata ilmu yang didapat oleh para guru sangat-sangat banyak, karena para guru merasa bahwa sementara ini dalam mengajar atau membimbing anak masih banyak sekali kekurangannya. Dengan dijelaskan oleh Bu Nur Hasanah tentang keyakinan kelas, guru-guru akan merasa senang sekali dan akan berusaha untuk berubah dalam membimbing putra-putrinya sehingga anak-anak bisa mempunyai keyakinan kelas yang lebih kuat lagi. Saya sendiri merasa sangat-sangat bangga dengan adanya Bu Nur Hasanah, karena Bu Nur Hasanah bisa membawa teman-teman guru untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam membimbing anak-anaknya dan dalam bertugas, sehingga SD Negeri Kembaran semakin hari semakin membaik dalam bidang prestasi maupun bidang-bidang yang lain. Seperti itu yang jelas kami sebagai kepala sekolah SD Negeri Kembaran merasa sangat-sangat bangga dengan Bu Nur Hasanah yang nantinya akan membawa SD Negeri Kembaran melesat lebih maju lagi. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian semangat hebat banget. Anak-anakku, coba sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin kalian bayangkan. Tahu bayangkan? Kamu pasti punya impian, ya? Ayo ya, punya impian. Ibu ingin kalian membayangkan sekolah apa sih, atau sekolah atau kelas seperti apa yang kamu inginkan. Bayangkan dulu, 5 detik ya, bayangkan dulu. Aku ini menginginkan kelas seperti apa. Coba pejamkan mata. Bayangkan kelas yang ingin kalian impikan. Coba ya. Ayo, sudah, silakan. Kelas yang kalian impikan itu yang seperti apa? Sudah? Buka mata kalian. Masih ingat tadi yang diinginkan? Kelas seperti apa sih yang kalian inginkan? Sudah? Nanti Ibu ingin tahu sebenarnya kalian itu menginginkan kelas seperti apa. Nanti Ibu bagikan notis. Ibu bagikan notis buat kalian. Nanti kalian tulis yang tadi kamu impikan, yang kamu memejamkan mata tadi. Kamu menginginkan kelas seperti apa? Tuliskan di sini. Contoh ya. Itu contohnya. Ini kelas yang bersih. Contoh, tuliskan di sini. Kamu tuliskan 1 kelas yang kalian impikan. Ya? Paham? Sudah memejamkan mata kan? Sudah punya angan-angan kelas yang kalian impikan. Ya, supaya kita bisa mewujudkannya.
Mari kita bersama-sama kita lihat kelas seperti apa yang kalian pilih. Biarkan semua menjadi kenangan indah di hati. Sahabat selalu memberi, bersama meraih mimpi, tetap menjadi sahabat sejati. Janganlah dulu kau meminta lebih. Tunggulah dulu. Aku masih anak sekolah, karena lebih baik. Pacaran itu nanti dulu. Biarkan semua menjadi kenangan indah di hati. Sahabat selalu memberi, bersama meraih mimpi, tetap menjadi sahabat sejati. Janganlah dulu kau meminta lebih. Tunggulah dulu. Aku masih anak sekolah, karena lebih baik. Pacaran itu nanti dulu. Tunggulah dulu. Aku masih anak sekolah, karena lebih baik. Pacaran itu nanti dulu. Tunggulah dulu. Aku masih anak sekolah, karena lebih baik. Pacaran itu nanti dulu. Pacaran itu nanti dulu. Pacaran itu nanti
mimpi dalam setiap sudutnya. Di halaman luas bunga-bunga mekar berseri, menyambut langkah, merangkul setiap jiwa. Awal besar tempat